radhiyallahu anhu qala haddatsani abi an jaddi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala astaghfirullahal azim astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana parra minaz zahfi rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, man qala, siapa yang berkata astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni baginya dosanya sekalipun dosanya itu Nabi bersabda, man lazimal istighfara, siapa yang melazimi akan istighfar, artinya mengamalkan istighfar 100 kali sehari misalnya, atau 100 kali pagi petang, atau 100 kali malam siang, nah itu melazimi ngarannya. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah jadikan bagi dia dari tiap-tiap kerisauan itu kelapangan. Wa min kulli dayyikin makhraja, dari tiap-tiap yang sempit jalan keluar. Wa razaqahu, Allah berikan dia rizki min haitsu la yahtasib, dari sekira-kira yang ia tidak menduga-duganya. Nah itu fadilat dari istighfar, keutamaan dari istighfar atau faidah istighfar. Allah jadikan dari tiap-tiap kerisauan itu lapang, dari kesempitan itu ada jalan keluar, dan rezeki yang tidak ia duga-duga. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala, Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ujar Nabi, ya bna Adam, hai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai manusia, bahwasanya engkau itu selama berdoa kepadaku, mengharapkan aku ampuni bagi engkau atas kesalahan yang ada daripada engkau, dan aku tidak peduli sebesar apapun kesalahanmu itu. Nah, jadi asalkan kita minta ampun lawan Tuhan, asalkan kita berharap diampuni Tuhan, Tuhan kada peduli sebesar apapun dosa kita, diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya bena Adam, wahai manusia, lau balaghat dzunubuka ananas sama, jikalau sampai dosa-dosa engkau itu ke atas langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni bagi engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar apapun dosa engkau. Ya bena Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, kemudian engkau berjumpa akan aku sedangkan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku datangkan kepada engkau sepenuh bumi itu maghfirah, ampunan. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iblis, berkata iblis, ujar Nabi kita,
wa izzatik la abrahu agwi ibadak madamat arwahuhum bi ajsadihim. Ujar iblis, demi Tuhan, demi kemuliaan Engkau wahai Tuhan, senantiasa aku menyesatkan hamba-hamba Engkau selama roh mereka ada di jasad mereka. Siang malam, tiap jam, tiap detik, kita guring, kita bangun, iblis selalu berusaha menyesatkan kita. Karena itu sumpahnya, wa izzatika, demi kemuliaan Engkau wahai Tuhan, la abrahu, senantiasa aku menyesatkan hamba Engkau selama roh mereka ada di jasad mereka. Faqala ta'ala, Allah menjawab, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan kebesaranku, la azalu aghfiru lahum, aku jar Tuhan senantiasa mengampuni dosa mereka, mastaghfaruni, selama mereka itu minta ampun kepadaku. Ayo jaikan buat mereka itu maksiat tiap hari, tapi asal mereka minta ampun kepadaku jar Tuhan, aku ampuni dosa-dosa mereka itu. Rawahu Ahmad wal Hakim wa qala Hakim sahihul isnad. Wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wujida fi sahifatihi istighfarun katsir. Ujar Nabi kita, beruntunglah orang yang dijumpai pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Beruntung orang yang dalam catatan amalnya banyak istighfar. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Wa 'an Az-Zubair radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka bahwa menyenangkan akan dia oleh buku catatan amalnya, hendaklah memperbanyak dia pada catatan amal daripada istighfar, daripada ucapan astaghfirullah atau rabbighfirli. Rawahul Baihaqi bi isnadin la ba'sa. Wa an Ummi Ismah al-Awsiyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ya'malu dzamba illa waqafa al-malak thalatha sa'at fa in istaghfara min dzambihi lam yaktubhu alaihi wa lam yu'adzibhu Allah yaumal qiyamah. Bersabda Rasulullah SAW, tidak ada daripada orang muslim berbuat dosa melainkan berhenti malaikat 3 saat 3 jam. Jadi orang muslim bila berbuat dosa, malaikat pencatat dosa itu kada langsung mencatat, 3 jam dulu ditunggu. 3 jam ditunggu. Jika dia minta ampun kepada Allah dari dosanya, jika dalam 3 jam itu dia sempat istighfar minta ampun, maka tidaklah menulis malaikat akan itu dosa atas si muslim tadi, dan tidak mengazab akan muslim itu oleh Allah yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa qala sahihul isnad. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in huwa naza'a wastaghfara wa tab saqala qalbahu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah فهو الران الذي ذكره تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون المطففين. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح
ورواه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seorang hamba bila berbuat satu dosa, khati'ah, berbuat satu kesalahan, maka dititiki di hatinya akan titik hitam. Bila kita berbuat dosa, maka ada titik hitam di hati kita. Kalau diumpamakan hati seperti cermin, nah jadi kita berbuat dosa, titiki lawan sepidul setitik cermin itu. Jikalau dia berhenti dari dosa, minta ampun dan tobat, sakala qalbah, dia kilapkan hatinya. Tentang berbuat dosa itu dia berhenti, minta ampun, menyesal, dan jika dia mau ulang lagi, maka dia bersihkan titik hitam itu daripada hatinya, dihapusnya. Wa in ada, jika berbulik pulang, sekali berbuat dosa diberi titik hitam di hati, ditambahnya pulang, diberi pulang titik hitam di hatinya. Berbuat dosa pulang, diberi pulang titik hitam di hatinya. Hatta ta'alu wa qalbah, sehingga titik hitam itu menguasai hatinya. Nah, kalau cermin itu sudah penuh dengan titik hitam, kita kada kau bercermin lagi, kita kada kau melihat lagi diri kita. Kita kada kau melihat lagi diri kita. Kenapa? Karena cermin sudah penuh dengan titik-titik hitam. Kalau sudah penuh cermin, kalau sudah penuh hati itu dengan titik hitam, bahwa ran, namanya ran, yang mana Allah sebutkan ran itu dalam Quran, kalla, tidaklah, bal rana ala qulubihim, tetapi ran, ya, tetapi menguasai atas hati mereka, ma, dosa-dosa, kanu yaksibun, yang mereka kerjakan. Wa an Bilal ibn Yasar ibn Zaid radhiyallahu anhu qala haddatsani abi an jaddi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala astaghfirullahal azim astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana parra minaz zahfi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, man qala, siapa yang berkata astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampuni baginya dosanya, sekalipun dosanya itu dosa lari di medan perang. Lari di medan perang itu termasuk dosa besar. Jadi artinya barang siapa yang mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sekali ya, baik pagi, petang, malam, siang, terserah, diampuni baginya dosanya, sekalipun dosa besar yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa besar yang berhubungan hanya dengan Allah, tanpa melibatkan makhluk-makhluk. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi riwayat di sini kada berbuat azim, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha mengatur, dan aku tobat kepadanya.
Aku tobat kepadanya, aku kembali kepadanya. Wa qala Allah Ta'ala hikayatan an nabiyyi Nuh alaihi salam, firman Allah mengisahkan tentang Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan engkau itu maha pengampun. Niscaya dia akan mengutus langit atas kamu berturut-turut. Artinya hujan. Niscaya dia akan menghujani kamu berturut-turut. Dan niscaya dia perkuat kamu dengan harta yang banyak, anak yang banyak. Dan dia jadikan bagi kamu taman-taman, kebun-kebun. Dan ia jadikan bagi kamu sungai-sungai. Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, minta ampunlah kau kepada Allah. Kalau kau minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian hujan yang berturut-turut. Allah berikan kalian harta, anak buah yang banyak. Allah berikan kepada kalian kebun-kebun yang banyak dan sungai-sungai. Wa min fawaidil istighfar, dan sebagian daripada faidahnya istighfar, kama fi syarhi tarajimil Bukhari lil Imam Muhammad bin Ahmad Fadl rahimahullahu taala, mahfuz dzunub, dihapusnya dosa. Tapi istighfar ini lain lawan salawat. Kalau salawat itu kita tahu artinya kadakah, hati kita hadir kadakah, itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati kita kemanakah? Tetap disampaikan kepada malaikat. Tetap kita dapat pahala artinya. Nah, beda dengan istighfar. Istighfar ini berfaedah kepada kita kalau kita baca dalam keadaan hudurul qalbi, mesti hati yang hadir. Tuhan marah kalau kita beristighfar hati kita kada hadir, kayak mau ulu-ulu Tuhan. Ya, kalau beristighfar itu bujur-bujur hati hayati, hati didalami, astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung misalnya. Jadi kalau kita memahami maknanya, kita hadir hati waktu mengucap astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, wa atubu ilaihi, aku taubat kepada Allah. Nah, sampai ke hati-hati itu, nah maka berfaedah. Faedahnya apa? Mahfuz dzunub, pertama dihapuskan dosa-dosa. Wasatrul uyub, ditutupi aib-aib kita. Wa idrarul arzak, nah, didatangkan, dilimpahkan rezeki-rezeki. Wa salamatul khalqi, selamat kejadian di tubuh kita, batis, tangan, mata, semuaan. Wal ismatu, terpelihara fil mal, pada harta. Wa husulul amal, hasil yang diangan-angankan. Wa jiryanul barakati, dan dialirkan barakah fil amwal, pada hartanya. Wa qurbul manzilah, dan dekat kedudukannya minad dayyan, daripada Tuhan. Itu faedahnya istighfar. Tapi tadi baca istighfar itu harus dengan kehadiran hati. Kita dipandiri orang, misalnya orang hati ka lain, suka lah kita, kada suka. Orang mandiri kita, tapi orang hatinya kalayan nggak dilawan kita, tentu kita kada suka. Nah, apalagi Allah Ta'ala. Kalau kita astagfirullah di muntong kita, di mulut kita, tapi hati kita kemana-kemana kah, Tuhan marah lawan kita. Apa gitu mau laku apa kan nih? Minta ampun tapi hati kalayan. Nah, jadi usahakan istighfar itu walaupun kada banyak tapi disertai dengan hadirnya hati. Bila membaca astagfirullah, ulun minta ampun ya Allah, ulun minta ampun ya Allah. Nah, istighfar jadi jangan banca ancap, jangan hendak hati lingah, supaya istighfar itu membuahkan faidah. Nah, beda tadi dengan salawat. Salawat itu karena Allah Ta'ala sangat cinta kepada Nabi. Salawat itu karena Allah sangat memuliakan Nabi.
Siapapun kayak apapun nama selawat selalu diberi Allah pahala. Nah, karena Allah kesayangan lawan Nabi Muhammad, Allah kecintaan dengan Nabi Muhammad, sehingga orang yang berselawat lawan Nabi Muhammad itu walaupun hatinya kada hadir, walaupun inya ria, walaupun banyak makan yang haram, tetap diberi pahala oleh Allah karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda dengan istighfar ini, jangan main-main. Kalau istighfar ini mesti bujur-bujur. As-saubul muwassakhu ahwaju ila sabun minhu ila buhur. Pakaian yang berdaki itu lebih perlu kepada sabun daripada pakaian kepada harum-haruman. Nah, pakaian yang berdaki ini perlu diminyak harumi ga, perlu disabuni ga? Perlu disabun dulu, dicuci. Nah, kayak itu tubuh yang banyak dosa itu perlu dibersihi, diistighfar, ditobati dulu, hanya beramal ibadah yang lain untuk memperhiasi, untuk mengharumi. Nah, ini pakaian, diumpamakan pakaian tubuh kita, pakaian yang rigat dengan macam-macam kotoran itu yang perlu dicuci, bukan diharumi. Nah, tubuh yang banyak dosa itu yang paling patutnya minta ampun dulu kepada Allah. Bila sudah bersih hanya diperhiasi. Litazulal azar, agar hilang bekas-bekasnya, watan syarihas sudur, dan lapang hatinya. Walillahil hamdu wal minnah. Wa syaka rajulun ilal Hasanil Basri radhiyallahu anhu al-jadba, mengadu laki-laki kepada Imam Al-Hasanil Basri radhiyallahu anhu. Al-jadba akan peciklik, kesulitan ekonomi, susah rezeki. Wah, Imam Hasan Basri, kayak apa kita ini susah, kayak apa kita ini sulit, mencari makan sulit. Faqala Hasan Basri menjawab, istaghfirillah, minta ampunlah kau kepada Allah, minta ampun oleh Allah. Wa syaka ilaihi akharu al-faqra, datang lagi seekor laki-laki mengadu kepada Hasan Basri akan kefakiran hidup, fakir, belum sempit rezeki. Wahai Imam Hasan Basri, ngalih cari duit, dapat duit kada cukup membiayai rumah tangga. Faqala Hasan Basri, istaghfirillah, istighfar kau kepada Allah, minta ampun kau kepada Allah. Wa syaka ilaihi akharu adamal walad, datang lagi laki-laki kepada Hasan Basri mengadukan kada beranak. Orang sudah berpuluh-puluh tahun kawin kada beranak, wahai Hasan Basri. Faqala Hasan Basri menjawab, istaghfirillah, minta ampunlah kau kepada Allah, banyaki beristighfar. Nah, jadi orang-orang yang berada dalam kesusahan, orang yang cita-citanya kadang mau ketakabul, orang yang keinginannya selalu gagal, banyaki beristighfar, Wa tala alaihim jami'ahum, dan Imam Hasan Basri membacakan atas mereka itu jami'ihim, seluruhnya, ayatil istighfar, akan ayat istighfar. Nah, ayat istighfar nonjar Nabi Nuh tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah, itu bila istighfar yang peciklik, yang kada sing hujanan, turun kena hujan. Yang kada berduit, yang kada beranak, bila istighfar, ya Tuhan, wa yumditkum bi amwal, harta, wabanin, anak. Jadi apapun orang mengeluh kepada Hasan Basri, jasidin banyaki istighfar. Wa ruwiya anna Umar radhiyallahu anhu istasqa yauman falam yazid 'alal istighfar. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar minta hujan satu hari. Jadi khalifah kada sing hujanan hari. Maka bila kada hujan lalu ke rumah bisa kada berbuah. Kebun-kebun
Lalu minta hujan Sayyidina Umar kepada Allah. Tidak lebih beliau atas istighfar, itu aja. Kata dia, Sidin hujani kami ya Allah, kami perlu air. Kada ada itu Sayyidina Umar. Cuma istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena Allah sudah menjamin dalam Quran, bila orang beristighfar itu yursilis sama alaikum midrara. Nah, bila orang banyak beristighfar, Allah utus hujan berturut-turut, melimpah ruah artinya. Jadi pada usah minta hujan, beristighfar aja. Beristighfar. Ya sama orang minta diluaskan rezeki, minta ditambah rezeki. Nah, kada perlu ya Allah tambahkan rezeki hamba, ya Allah tambah, kada perlu. Yang lebih perlu itu mensyukurinya. Bila mensyukuri pemberian Allah, Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian syukur, aku tambah, walaupun kita kada minta. Kita dapat duit 10.000, kita syukuri duit 10.000 ini, kita syukuri, ditambah Tuhan. Nah, ditambah Tuhan. Jadi sama lawan kita kesusahan-kesusahan, istighfar perbanyak artinya. Waruwiya faqalu Umar ra'ainaka zidta 'ala al-istighfar. Jadi sahabat-sahabat lain, wahai Umar, engkau kada ada lebih pada istighfar. Tadi kita minta hujan kepada Allah, engkau beristighfar aja, kada ada doa hujani kami, kada ada, istighfar aja. Faqala jara Umar, talabtul ghaiza, aku minta hujan bima fatihis sama, dengan kunci-kunci langit. Summa qara'a Umar qaulahu ta'ala wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasana ila ajalim musamma. Sayyidina Umar, Allah berfirman bahwa kalian minta ampun kepada Tuhan kalian, tobat kepadanya, Allah berikan kamu kesenangan yang bagus sampai kepada waktu yang ditentukan. Qala ta'ala hikayatan an Ya'qub alaihi salam, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Jar Nabi Ya'qub, selagi aku mintakan ampun bagi kalian akan Tuhanku. Kan anak-anak Nabi Ya'qub ini mendustai Sidin kepada membawai Nabi Yusuf anak perjalanan. Sekalinya Nabi Yusuf dibuang di dalam sumur. Balik ke rumah bepada pulang, Nabi Yusuf bahaya dimakan serigala. Mendustai kuitan, mendustai Nabi. Lalu jar Nabi Ya'qub, orang anak-anak Sidin, kaina aku mintakan ampun kalian kepada Tuhanku. Astaghfiru lakum rabbi. Jadi Nabi Yusuf pada langsung saat itu, Nabi Ya'qub pada langsung saat itu memintakan ampun. Saupa itu kan mustakbal. Saupa itu nanti jadi Nabi Ya'qub, aku mintakan ampun kalian kepada Tuhanku. Kila akhara Ya'qub al-istighfar ila waktu sahar. Sidin melambatkan, menunda istighfar menuju sampai kepada waktu sahur. Mungkin Sidin berucap itu kepada anak Sidin itu sore-sore atau habis isya, kaina aku mintakan ampun kalian kepada Tuhanku. Apabila kainanya itu kaina waktu sahur. Waktu sahur itu apabila jam 3:30, jam 4 subuh, jam 4:30 itu waktu sahur ngarannya. Lianna doa bil ashar la yuhjabu anillahi ta'ala. Karena doa di waktu sahur tidak dihijab dari Allah, tidak didinding dari Allah. Makanya istighfar itu paling afdal waktunya adalah sahur. Kalau hendak orang mengamalkan istighfar, ambil waktunya sahur, itu paling baik. Tapi kalau kita dalam posisi sudah melakukan dosa, kada usah menunggu habis sahur. Waktu kita selesai menggawi maksiat, melaksanakan dosa, kita langsung disuruh istighfar. Maka kalau kita mendak wirid, mula amaliyah, istighfar 100 sehari misalnya, apabila waktunya yang paling bagus waktu sahur. Itu Quran ada jelasnya, penjelasan dalam Quran.
Wakila akharahu ila sahar, dikatakan orang lagi melambatkan Yakub akan istighfar sampai ke waktu sahur min lailatil Jumu'at, daripada malam Jumat, bahwa faqa lailata Asyura, membetuli sidin akan malam Asyura. Wakila, dan dikatakan pula liya'rifa halahum, agar sidin tahu keadaan mereka, fi sihhati taubah wa ikhlasiha, pada sahnya tobat dan ikhlasnya tobat. Karena ini anak-anak sidin yang sudah berbuat kayak itu, sidin tahu pada didustai. Sidin tahu pada didustai. Suruh sidin tobat. Kami sidin tobat kepada Allah. Karena aku mintakan ampun kepada Allah di waktu sahur. Dan tobat dulu. Nah, sidin hendak tahu bujur-bujur tobatnya dulu anak-anak sidin ini. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwa istighfar itu letaknya sesudah tobat. Walaupun boleh aja istighfar sebelum tobat, tapi yang bagus, nah itu sesudah tobat. Nah, jadi kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, kita menyesali. Tagawi pulang maksiat hari ini, menyesal benar. Ampih ada lagi dan berjanji esok kali mau ulang lagi gitu. Nah, itu perbuatan hati semuaan. Kayak untung itu hanya astagfirullah, minta ampun kepada Allah, astagfirullah. Jadi istighfar itu anaknya sesudah tobat. Seperti Nabi Yakub nyuruh anaknya dulu tobat kepada Allah. Karena aku sahur aku mintakan ampun, mengistighfarkan bagi kalian kepada Allah. Sama kayak salat tobat. Salat tobat itu ada yang mengatakan sebelum tobat, ada yang mengatakan baiknya sesudah tobat. Nah, tapi yang kuat, yang mu'tamad, salat tobat itu sebaiknya sesudah tobat. Nah, karena tobat itu fardu, sedangkan sunat tobat ini sunat. Baik nampar dulu. Jadi tobat dulu kepada Allah, hanya sembahyang sunat tobat, hanya beristighfar. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa istighfar ini termasuk arkanut taubah. Jadi situ rukun tobat ada 4. 1 menyesal, 2 berhenti, 3 janji dalam hati, janji kepada Allah kada mau ulang lagi, yang keempat istighfar. Nah, itu ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau di kitab-kitab lain 3 aja kalau ada istighfar rukun tobat, cuma itu penyempurna tobat. Jadi ada istighfar itu yang mengatakan termasuk rukun tobat, ada yang mengatakan penyempurna tobat. Ini sesudah kita menyesal, berhenti, janji kada mau ulang lagi, hanya minta ampun kepada Allah. Minta ampun. Wakila, dikatakan orang, arada idamatal istighfar lahum, menghendaki Nabi Yakub mengakali memintakan ampun bagi mereka. Faqad ruwiya, diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi Yakub yastaghfirullahu lahum kulla lailati Jum'atin, beliau mintakan ampun bagi anak-anaknya setiap malam Jumat, naifan wa isyrina sanah, lebih 20 tahun. Jadi istighfar itu bisa untuk diri kita, astagfirullahalazim, untuk diri kita aja. Bisa untuk orang tua, astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah, li, untukku, wali walidayya, untuk kedua orang tuaku. Nah, bisa juga. Jadi istighfar itu bisa untuk seorang, bisa ditambah lagi dengan orang-orang yang kita kehendaki. Siapa misalnya yang kita kehendaki? Nabi Yakub itu memintakan ampun kepada Allah, kepada anak-anak sidin yang mendustai sidin, menyengsarakan Nabi Yusuf. Kemudian istighfarun nabawiyun, ini istighfar yang langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi istighfar itu astagfirullah, itu istighfar. Jadi istighfar itu ada yang dari Nabi langsung mengajarkan
ada yang dari sahabat, ada istighfar yang dikarang oleh tabi'in, ada istighfar diulah dari ulama-ulama para aulia. Nah, sama dengan salawat. Salawat itu ada yang bikinan Nabi langsung, ada yang bikinan sahabat, ada bikinan tabi'in dan para wali-wali yang lainnya. Nah, jadi mana istighfar yang langsung dari Nabi tentu lebih baik istighfar itu daripada istighfar yang bikinan-bikinan lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi dari Nabi saya membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar ulahan Nabi langsung. Itu istighfar yang langsung ulahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, istighfarun nabawi jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Faslun bil inqita' bil qalbi ilallah. Ini pasal mengenai berputus dengan hati, meninggalkan makhluk kepada Allah Ta'ala. Dia berputus hati daripada makhluk, hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kalau Allah Ta'ala firman Allah, fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah, datangi Allah Ta'ala. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Waqal wa tabattal ilaihi tabtila, berputuslah engkau daripada makhluk, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inqita ilallah huwa qat'ul qalbi anit ta'alluq bima siwahu minal aqwan. Maksudnya berputus kepada Allah itu ialah memutuskan hati daripada ketergantungan dengan sesuatu selain Allah daripada makhluknya. Itu arti berputus kepada Allah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dulu kita masih tergantung dengan si fulan, dulu masih tergantung dengan si ini, dulu tergantung dengan pangkat kedudukan, dulu tergantung dengan duit, dulu tergantung dengan obat. Nah, sekarang kada lagi. Akunya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit adakah, kadadakah, obat adakah, kadadakah, aku hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya inqita' bil qalbi ilallah.